yang dapat kami andalkan. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengerti setiap pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong setiap pergumulan kami. Untuk itu pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu untuk kami mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicara dengan jelas buat setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan kami ditolong, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang kumiliki untuk menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini buat kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, kalau sampai di telinga Anda suaranya bukan yang jelas tapi yang sengau, yang agak-agak ruwet. Itu kesalahan bukan di pesawat radio Anda ya, tapi kesalahan ada di sumbernya, yaitu pilot. Tapi pilot aneh, saya itu pilot nggak keluar ingus tapi kok suaranya bindeng. Saya juga bingung sudah seminggu ini ya. Ya keluar ingusnya tapi bindeng. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan khotbah saya tidak sengau, ya kan? Khotbah saya tidak fals hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 bulan penuh kita sudah berbicara atau mendengarkan khotbah tentang bahwa Yesus itu sahabat sejati. Ya kan? Saya mendapat di bagian terakhir nih mengenai Yesus adalah sahabat sejati. Bagian terakhir itu kalau mau khotbah bingung ya, karena apa? Sudah dikhotbahkan berkali-kali pagi dan sore selama berturut-turut 3 minggu, betul? Ya, dan gak ada yang salah, khotbahnya bagus-bagus, penyampaiannya jelas, dibahas dari sisi manapun tuh sudah. Saya coba bertanya, Tuhan aku mau khotbah apa nih tentang Yesus sahabat sejati? Semua sudah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang minggu pertama, kedua, ketiga, baik pagi maupun sore. Tapi saya mesti berbicara tentang masih sahabat sejati Tuhan. Masa saya gak kebagian sesuatu yang harus saya sampaikan sih seperti itu. Dan perenungan khotbah ini bukan hanya duduk 1 jam membaca firman, merenungkan atau bikin poin-poinnya, nggak begitu Bapak Ibu. Kalau mau menyampaikan khotbah, orang itu jauh-jauh hari udah dikasih jadwal gitu ya. Itu sudah mulai memikirkan, sudah mulai minta Tuhan aku nanti mau nyampein apa. Itu di setiap kesempatan ingat mau khotbah itu begitu. Nah, tapi Tuhan itu baik, tidak membiarkan hamba-hambanya bingung mencari khotbah, ya kan? Kemarin ketika saya nganter ke pasar, Widi ya mau belanja, itu di jalan ternyata itu ada dorongan di hati, suara itu begini, ya kamu malah gampang khotbah di akhir bulan di tema itu yang terakhir. Kok gampang? Simpulkan saja khotbah mereka. Oh begitu ceritanya. Jadi hanya menyimpulkan khotbah-khotbah yang sudah kita dengar, plus ditambahi sedikit nanti aplikasinya. Ya, nah untuk itu temanya masih sama, ayatnya masih sama. Kita ulangi, kita buka ayatnya Yohanes 15. Saya ambil 3 ayat ya. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Yohanes 15. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 4 minggu sekarang kita mendengarkan ayat ini,
ya, 4 minggu. Nah, dari khotbah-khotbah yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, selama 3 minggu baik pagi maupun sore ini saya menyimpulkan begini, merenungkan tentang sahabat sejati. Ternyata dalam persahabatan itu ada 2 level sahabat, ya. Hanya ada 2 level. Dan mau nggak mau kita tuh harus memilih nantinya. Nggak bisa kita nggak memilih terus, saya mau pilih ini, nggak mau pilih itu. Ketika kita nggak milih itu, nggak milih ini, kita mulai menyimpang. Nah, level yang pertama itu apa? Nah, level yang pertama itu ini. Hanya sebatas bersahabat. Belum ada kata sejatinya. Ya, sekedar bersahabat atau menjalin persahabatan sewajarnya. Menjalin persahabatan sewajarnya. Belum ada kata-kata sejatinya. Karena kata-kata sejati itu bukan hal yang gampang. Itu ada standarnya tersendiri, kita bisa dikatakan sejati. Nah, itu yang kedua. Namun yang pertama dulu kita bahas, ya, yaitu sahabat dibangun dengan sewajarnya atau persahabatan dibangun sewajarnya. Oke. Baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Membangun persahabatan dengan sesama maupun dengan Tuhan. Hanya sewajarnya. Ya, itu poin pertama. Nah, persahabatan yang dibangun sewajarnya ini semua orang pasti mengalami. Betul? Betul kan? Kamu kenal nggak dengan itu? Kenal. Cuma kenal saja. Atau tahu. Atau apa. Dan menyapa pun kalau hanya ketemu. Benar nggak? Menyapa orang itu hanya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu ya nggak ada di pikiran kita. Benar nggak? Nggak ada di pikiran kita orang itu kalau kita nggak pernah ketemu. Tapi kalau ketemu ya pasti senyum, paling tidak, ya kan? Nanti kalau sama-sama jemaat di gereja, salaman, kasih senyum, salam, say hello, itu sewajarnya. Baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, di level sewajarnya ini, terutama dengan Tuhan. Kalau dengan sesama manusia, ada fisiknya itu gampang. Benar nggak? Benar kan? Kita ketemu sesama umat, sesama jemaat, sesama kawan, ada fisiknya kita bisa bilang, hai, hello, apa kabar? Atau Tuhan berkatimu ya? Atau apalah basa-basinya? Itu gampang. Tapi pertanyaannya, bagaimana membangun persahabatan dengan Yesus yang sahabat sejati kita? Ini baru level sewajarnya loh ya, sewajarnya. Sudah kita melakukan hal itu? Sudah 4 minggu loh kita bahas tentang persahabatan, baik dengan sesama di bulan sebelumnya maupun di bulan sekarang dengan Yesus. Yang baru level sewajarnya ini, sudahkah kita hari-hari ini melakukannya atau coba memulai melakukan hubungan persahabatan dengan sewajarnya dengan Tuhan? Contohnya bagaimana sih hubungan sewajarnya dengan Tuhan? Pertama, kita percaya Tuhan itu ada, betul? Kedua, Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini tingkatan level persahabatan sewajarnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu buktinya kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Di tingkat sewajarnya ini kita sudah melakukan ini, perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan. Itu baru tingkat sewajarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita membangun hubungan dengan Tuhan? Persahabatan yang baru level sewajarnya, belum sejati nanti ya, belum sejati.
bagaimana jam saat teduh kita, bagaimana jam doa kita, bagaimana pujian penyembahan kita, dan bagaimana hidup kita hari per hari. Itu baru level sewajarnya. Kalau dengan Yesus pun yang baru level sewajarnya, kita belum membangunnya atau tidak membangunnya persahabatan yang sewajarnya ini. Pertanyaannya, kita sedang membangun persahabatan dengan siapa? Ya, karena kita nggak bisa memilih, saya nggak bersahabat dengan Yesus, tapi nggak juga bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Tolong munculkan ya. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya siapa? Wow, siapa manusia menjadikan dirinya musuh Allah? Nah, pertanyaannya kembali, sudahkah kita membangun persahabatan dengan Allah yang baru tingkat sewajarnya? Kalau belum, kapan kita mau mulai? Kapan kita mau mulai? Yakobus dengan jelas mengatakan kalau kita nggak bersahabat dengan Tuhan, dengan Allah, berarti kita bersahabat dengan dunia. Apa sih yang dimaksud dunia ini? Apa kita nggak boleh hidup di dunia, harus tinggalkan dunia supaya kita nggak tercemar oleh keadaan dunia? Bukan begitu. Ketika kita masih hidup di dunia, ya hiduplah di dunia, tapi cara berpikir kita beda dengan cara berpikir dunia. Dunia dan segala isinya tuh memang hal yang menyenangkan, tapi banyak hal yang menyesatkan. Apa yang dicari hari-hari ini oleh orang di dunia itu banyak yang membahayakan iman kita. Apa misalnya? Harta, jabatan, hidup yang nyaman, enak, nggak ada masalah. Itu jadi orang dunia semua itu. Mau cari Tuhan kalau hanya pengen diberkati saja, mau ke gereja kalau hanya diberkati saja, atau hari Natal, atau apa, seperti itu. Itu sama dicari orang-orang dunia. Nah, kalau kita membangun persahabatan dengan dunia yang ada di dalamnya atau isi dunia ini, ternyata Yakobus bilang kita sedang membangun juga permusuhan dengan Allah. Dan pertanyaannya, sopo kita ini? Kok berani-beraninya membangun permusuhan dengan Allah? Loh, kita ini siapa? Tapi kadang nggak nyadar loh kita loh. Enggak, saya nggak sedang musuhi Allah kok. Saya nggak pernah maki-maki Tuhan. Saya nggak pernah mencemoohkan Tuhan. Saya nggak pernah menolak Tuhan. Tapi yang mau kejar setiap hari hanya harta, cari harta. Tapi yang mau kejar selama ini cuma bohong sana, bohong sini supaya bisa bisnisnya lancar. Ya sama aja, sedang membangun persahabatan dengan dunia. Itu artinya diri kita semuanya ini, kalau begitu ceritanya, sedang membangun permusuhan dengan Allah, pencipta langit dan bumi ini. Namun kadang-kadang nggak sadar loh kita begitu itu. Kalau dikatakan, kamu memusuhi Tuhan loh kalau begitu. Nggak pernah saya memusuhi Tuhan. Sadar nggak sadar kita bilang begitu. Atau dikatakan nggak dikatakan, sebenarnya sikap kita itu seperti itu. Ya. Jadi sekarang dipilih, mau bersahabat dengan dunia, mau membangun persahabatan dengan Allah yang baru level sewajarnya. Itu pilihan. Mau dibangun dengan siapa persahabatan kita ini? Dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, siapa yang bisa menang? Pernah nggak kita memikirkan kalau sudah menghadap takhta pengadilan Allah, itu kita sudah nggak berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Adanya hanya iya Tuhan, jadilah kehendak-Mu.
Bapak Ibu, kalau kita belum membangun persahabatan dengan Allah, mari kita mulai. Lakukan perkara-perkara yang Tuhan mau. Seperti ayat 14. Engkau adalah sahabatku jikalau kau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tidak usah bertanya, bukan saatnya bertanya lagi apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Karena firman Tuhan sudah jelas di sana menuntun kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Jadi bukan saatnya kita bertanya-tanya, Tuhan perintahkan apa kepadaku. Firman Tuhan sudah menuntun kita. Persoalannya kita mau membaca enggak, kita mau mengerti enggak dengan firman Tuhan. Di situ letaknya. Ya. Nah, kalau kita membangun persahabatan dengan Tuhan, kita pasti mencintai yang namanya firman-Nya. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin enggak senang dengan firman Tuhan kalau kita membangun persahabatan dengan Dia. Apalagi pujian tadi, Engkau Tuhan apa? Yang setia. Tuhan setia, penolong, harapan, apapun namanya itu. Senang kalau kita ngomong begitu. Tapi giliran kita, dan kita sudah dapat Tuhan apa? Setia, bersahabat dengan Dia. Lu kadang-kadang itu nggak sadar loh kita. Ya, ke gereja aja kadang males. Suruh doa bareng-bareng juga males. Itu katanya bersahabat dengan Tuhan. Nah, itu perintahnya Tuhan, termasuk salah satunya. Dan kebanyakan begini, orang bilang apa namanya, kapan mulai bersahabat dengan Tuhan? Nantilah ada waktunya. Iya enggak? Bapak Ibu yang kalau diperingatkan oleh siapapun, PKS muka, sahabat muka, memperingatkan, kamu lama enggak ke gereja yuk. Nantilah ada waktunya. Hati-hati dengan kata-kata itu. Saya mau share sedikit tentang kata-kata ini ya. Kemarin pagi sudah saya sharekan di renungan pagi. Suatu saat ada bapak-bapak sempat saya bukan injili sebenarnya. Karena apa? Karena dia udah Kristen. Tapi faktanya hidupnya nggak pernah beribadah kepada Tuhan dan hidupnya mau-maunya sendiri. Intinya mau-maunya sendiri. Suatu saat saya sedang kebetulan bersama-sama dengan bapak ini dan keluarganya pergi. Nah, kesempatan itu saya gunakan karena dia yang jadi drivernya ya. Kesempatan itu saya gunakan untuk coba ngomong ke bapak ini. Apa? Pak, Bu, ya sekarang mulai cari Tuhan hidup ini. Kita nggak tahu hidup ini kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Jawabnya tadi bahasanya. Nanti ada waktunya. Saya cuma bilang, waktu itu Tuhan yang buat, bukan manusia. Kalau manusia ngerti kapan matinya, enak, ya enggak? Wah, seminggu sebulan sebelum mati, wah, deket ya Tuhan. Puasa-puasa yang penting dekat Tuhan, minta ampun dan pokoknya semangat ikut Tuhan, sedikit pun nggak berbuat dosa selama sebulan, setelah itu masuk surga. Enak kalau tahu begitu. Persoalannya nggak seorang pun yang dikasih tahu kapan kan tahu Bapak Ibu yang terjadi dengan Bapak ini. Tanggal 23 kemarin dia dipanggil Tuhan masih dalam kondisi yang seperti ini. Ketika saya mendengar Bapak ini sudah dipanggil Tuhan, hati saya sedih setengah mati. Karena apa? Saya ingat ketika saya coba bawa dia kembali kepada Tuhan. Itu kata-katanya, nanti ada waktunya. Apakah Bapak Ibu kalau tanya saya tanya sekarang ini, kapan mau membangun persahabatan dengan Tuhan yang hanya sewajarnya ini? Kira-kira jawabnya apa? Nanti ada waktunya begitu? Beresiko. Ya? Beresiko. Ketika Anda mendengar kebenaran, lakukan itu semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Komit sungguh-sungguh. Jangan gunakan kesempatan yang ada. Kadang kesempatan itu nggak bisa datang 2, 3, 4, 5 kali. Seperti Bapak ini ketika mendengar saya coba bawa dia mengenal kembali kepada Tuhan. Karena dia memang orang Kristen juga dari kecil ya. Nikahnya menikah gereja gitu loh. Dia cuma bahasanya,
nanti ada waktu. Seolah-olah kita itu yang ngatur waktu. Persoalannya di sana. Seolah-olah kita yang mempunyai waktu. Seolah-olah kita yang ngerti betul kapan kita mati. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, jadi jangan coba-coba mengatakan nanti ada waktunya. Karena apa? Saya sering menasihati orang mendapat bahasa ini, kata-kata ini terlalu sering, baik di keluarga saya sendiri maupun di jemaat yang dilayani. Bukan yang di tempat ini, di tempat lain juga banyak. Sama bahasanya, nanti ada waktunya. Ayo Bapak Ibu, yang belum membangun persahabatan dengan Tuhan, yang baru level ini loh ya, mulai bangun. Mulai bangun. Jangan terlalu sering kita mengatakan nanti ada waktunya, karena itu akan membahayakan kita. Kita nggak tahu kapan mau panggil kita, kapan Tuhan mau panggil kita. Kita nggak akan pernah tahu. Orang itu juga saya nggak mendengar dia sakit, dan nggak pernah sakit-sakitan juga. Tiba-tiba saja saya mendengar dari kakaknya, tolong doain kau saya. Dia koma di rumah sakit Firdaus. Malam itu saya pengen ke rumah sakit itu, cuman udah malam, jadi saya nggak jadi. Cuman saya ingat orang ini belum kembali kepada Tuhan, serius. Dan malam itu dibawa sama saudaranya, mau dibawa kembali kepada Tuhan, dibisikin telinga di apa. Tapi kondisinya masalahnya sudah koma, nggak tahu masih respon atau tidak. Karena orang koma itu kadang-kadang ada yang masih respon, ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa melek, tapi kupingnya dengar ada. Tapi yang benar-benar koma kelepek ya sudah nggak bisa mendengar apa-apa. Jangan menunggu kita sampai kondisi itu, sampai yang hidup bersusah payah, ayo panggil Yesus, minta ampun sama Yesus. Seperti itu. Sementara kita koma, sudah nggak ada kesempatan lagi. Nah, kapan kesempatannya? Sekarang. Jadi mulai sekarang bangun persahabatan dengan Tuhan. Mau tahu caranya? Lakukan firman-Nya. Simpel kan? Kita dikatakan sahabat kalau kita melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan perintah-Nya. Perintah yang mana? Kalau di sini dijelaskan lebih jelas lagi adalah saling mengasihi di ayat 12. Saling mengasihi, baik Tuhan maupun sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama pun ada standarnya. Kalau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehidupan, akal budi dan semuanya. Kalau mengasihi sesama hanya batasannya kepada siapa? Seperti diri sendiri, nggak lebih dari itu. Dan jangan dibalik. Kalau dibalik, kacau. Mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Mengasihi Tuhan ala kadarnya. Banyak loh orang yang kebalik begini. Serius. Kenapa saya katakan banyak? Karena gini, Tuhan itulah objek gak kelihatan loh. Susah kita akan mengasihi Tuhan segenap hati, caranya gimana sih? Masalah Tuhan gak kelihatan gitu loh. Lebih susah. Tapi kalau dengan sahabat yang real, yang kelihatan nyata, fisiknya begini tuh lebih gampang kan? Lebih gampang. Tapi tetap standarnya jangan dibalik. Nah, justru karena Tuhan gak kelihatan kasat mata kita, diperlukan segenap. Karena kalau hatinya gak nyambung dengan pikirannya tentang mengasihi Tuhan, gak sama, ya belum segenap namanya. Simpel sebenarnya. Ya, jangan dibalik-balik. Nah, ketika kita dibolak-balik di situ, mengasihi sesama manusia itu termasuk keluarga loh ya. Keluarga sesama kita bukan? Sesama kan? Sesama kita. Tapi kalau kasih kita kepada mereka melebihi kasih kita kepada Tuhan, ya sudah, pasti mulai menyimpang. Tuhan diabaikan. Mudah-mudahan di sini tidak terdapat yang demikian. Dan puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, kalau kenyataannya memang begitu, bukankah itu harapan kita semua? Saudara tahu nggak, hamba Tuhan paling senang, hatinya bahagia,
hatinya itu benar-benar sukacita, itu kapan? Ketika apa? Ketika melihat jemaatnya bertumbuh secara rohani. Serius itu. Kalau ada jemaat bermurah hati memberkati pendetanya dengan duit, dengan apa, itu sebenarnya enggak membuat, bukannya enggak terima kasih, enggak membuat bangga-bangga amat gitu loh. Jemaatku tak ajar karena murah hati, bukan begitu. Nah, murah hati hanya kepada rohaniwannya, gembalanya, tapi dengan sesama jemaat gak ada yang murah hati, ya sama aja bohong toh. Hanya orang-orang tertentu yang dikasihkan begitu kan, bohong. Tapi dia merasa bahagia, hamba Tuhan merasa senang, bahagia itu ketika melihat jemaatnya bertumbuh secara rohani, bukan bertumbuh secara materi. Walaupun tidak bisa dipungkiri materi itu penting, tapi kalau pertumbuhan materi melebihi rohani, ada yang salah di sini. Ya, Bapak Ibu ya, ada yang salah. Nah, bukti kalau jemaat bertumbuh itu seperti apa? Jarang konseling. Itu bukti yang paling nyata itu. Jemaat yang bertumbuh rohaninya dengan baik, itu jarang minta konseling kepada gembalanya atau rohaniwannya atau PKS-nya. Karena apa? Sudah bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan cara yang benar menurut Alkitab. Itu namanya bertumbuh, gitu loh. Dan itu membuat hati hamba-hamba Tuhan senang. Maaf ya, bukannya nggak mau konselingi, bukan itu masalahnya. Tapi jujur, setiap hari yang konseling orang ini saja dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah. Masalahnya sama saja tentang hubungan suami istri misalnya. Loh, sedih loh yang konselingi. Nggak selesai ya dari dulu, nggak nunggu nih orang jemaat ini. Masa dari dulu, masalahnya sama aja dari dulu sekarang nggak berubah gitu loh, nggak ganti masalahnya sama aja. Makanya saya paling geli lucu dan kadang-kadang sebel. Itu kalau ya begitu itu, ada suami istri ribut, ya kan? Terus minta dikonselingi, ya masalahnya tuh ya nggak berat-berat amat, tentunya sepele-sepele saja begitu loh. Hanya masalah botol susu anaknya aja sudah mau cerai, itu kan ya bagi saya ini piye itu maksudnya gitu kan. Saya cuma gampang, kenapa aku mau cerai dengan istrimu atau suamimu? Saya udah nggak tahan bu. Kapan nggak tahan? Sekarang? Dulu waktu pacaran kamu tahan? Udah baru bingung dia menjawabnya apa ya. Iya benar juga ya. Kalau dulu kamu setuju menikah dengan orang ini, menjadi istrimu seumur hidup, bahkan janji nikah di perkawinan itu kan begitu ya. Setia dalam suka duka, dalam susah senang, dalam sakit sehat, dalam segala hal, selalu iya, selalu bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Itu kan janji nikah kan. Tapi kadang-kadang janji nikah itu juga cuma formalitas saja. Setelah nikah nggak ada yang ikat, pengantin nggak ada yang ingat. Apalagi setelah membangun keluarga, sama sekali nggak ada yang ingat. Makanya tidak heran kalau sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit pisah, sedikit-sedikit agak tahu deh, pokoknya seperti itu. Ya, seperti itu. Kapan kita mau membangun persahabatan dengan Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Yakin sekarang mau? Mau. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, tingkatkan sekarang. Ya toh? Kalau yang belum pernah merasa membangun persahabatan dengan Tuhan yang baru level sewajarnya ini, mulai sekarang. Jangan bilang dengan bahasa yang tadi saya sampaikan. Nanti dulu ada waktunya. Kita bukan penentu waktu, kawan. Saya senang dengan dramanya anak-anak Komsel-Sion, ya. Ketika dia ketemu Yesus pertama kali, itu ceritanya kan begitu. Wah, hatinya berbunga-bunga. Waktunya dikasih, hatinya dulu ya, hatinya dikasih kepada Tuhan. Ini Tuhan, hatiku milikmu. Tuhan senang.
Setelah itu waktunya, gambar jam dinding gede-gede. Ini Tuhan, waktuku hanya untukmu. Tuhan senang. Giliran ada seseorang yang datang memberikan kasih yang real sama dia, hati yang sudah dipegang Tuhan ditarik-tarik, diminta lagi. Apalagi waktu yang sudah di leher Tuhan Yesus nih, ditarik-tarik lagi, diminta, dikasihkanlah kepada kekasih yang real di dunia. Yesusnya sedih. Loh, ternyata cuma anget-anget apa? Ikut aku ternyata hanya anget-anget. Anda yang ngomong. Iya kan? Iya. Maksudnya nggak konstan gitu loh, nggak stabil ikut Tuhan. Giliran ada sesuatu, waktunya diminta lagi. Ada sesuatu, hatinya sudah hambar lagi Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Sana dulu yang lebih penting Tuhan. Kebutuhan dulu yang lebih penting Tuhan. Atau apa dulu yang lebih penting Tuhan. Waktu nanti lah buat Tuhan. Nanti tak kasih waktu, kasih waktu. Buat Tuhan tuh nanti terus karena saya mikirkan Tuhan sedih ya kali di surga melihat kita seperti itu ya. Udah dikasih waktu 24 jam. Ada waktunya yang kurang dari 24 jam di dunia ini? Soalnya nggak ada. Kalau nggak ada 24 jam, nanti saya minta sama Tuhan, saya kasih ke Anda ya. Yang kekurangan waktu maksudnya. Seperti itu. Sama 24 jam. Kalau yang lain bisa membangun persahabatan dengan Tuhan. Jemaat yang lain bisa. Kalau kita nggak bisa, tanya-tanyalah pada diri sendiri. Tanya, kenapa ya saya nggak bisa ya? Nah kalau Anda sudah mulai sadar, tanya kenapa saya nggak bisa, sementara orang-orang lain bisa membangun persahabatan dengan orang. Kita mulai aktif bertanya, pasti kita juga akan menanyakan dengan sesama kita yang kita anggap, kita lihat secara real, dia membangun persahabatan yang nyata, yaitu setiap tingkah lakunya, setiap apapun yang dikerjakan sesuai dengan firman. Seperti itu. Jadi membangun persahabatan mulai sekarang. Jangan bilang nanti ada waktunya. Itu akan membahayakan hidup kita. Yang kedua, nggak usah panjang-panjang ya. Tingkatan yang kedua ini, ya. Tapi kalau tingkatan satu ini, yang level sewajarnya ini belum lulus, belum di situ. Kok saya kira level kedua ini akan semakin tidak jelas sama sekali. Yaitu sahabat sejati. Kata sejati itu bukan hanya sekedar tulisan sejati, tapi coba renungkan kata sejati ya. Apa yang dikatakan Yesus adalah sahabat sejati? Kita lihat di ayat 13 yang di Yohanes tadi ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan apa? Nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Loh, ukuran sejati, standar sejati ternyata adalah sampai tingkat berani memberikan nyawa. Jujur sekarang, kita di sini, kalau ditata kamu berani mati nggak untuk Tuhan? Nah kalau ini kebanyakan nanti dulu, ya kan? Makanya yang bisa dikatakan sahabat sejati itu hanya Yesus, karena memang hanya Dia yang bisa melakukannya. Manusia bukan nggak bisa, bisa kalau mau. Dan memang sudah ada beberapa orang di dunia ini dan banyak juga yang membuktikan bahwa dia sahabat sejati Yesus. Dari zaman kisah para rasul, orang-orang yang berani mati untuk Tuhan, itulah sahabat sejati Tuhan. Tapi zaman berjalan terus, kekristenan kesini semakin hambar, semakin gak jelas. Jarang orang yang berani mati untuk Kristus. Orang pikir konyol itu. Seperti itu. Nah itu level sejati ya, yaitu sahabat sejati. Tuhan Yesus tidak hanya memberi teori tentang sahabat sejati, tapi Dia sendiri berperan di dalamnya dan melakukannya. Buktinya mana? Tanggal 24 malam kita merayakan Natal, betul? Itu bukti kalau Yesus itu sahabat sejati. Dimulai sejak kapan? Bapak Ibu begini, Yesus menderita
bahkan nanti memberikan nyawa buat kita ketika Paskah ya, kita peringati kematian Paskah dan seterusnya. Itu penderitaannya menurut saya ini, menurut orang lain silahkan, bukan hanya ketika dia di dalam kandungan, tapi kapan? Sejak masa di mana dia dengan Bapa, dengan Roh Kudus ada di surga. Pernah nggak bayangin begini? Ketika dia bermusyawarah, mereka maksudnya Tuhan atau Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bermusyawarah, bagaimana caranya menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Mereka pasti bermusyawarah itu. Dan ternyata keputusan yang diambil adalah satu-satunya cara, hanya Yesus yang harus dikirim ke suatu tempat yang namanya bumi ini. Untuk apa? Mati di sana. Untuk apa? Menderita di sana. Untuk apa? Disiksa di sana. Untuk apa? Dianiaya di sana. Karena apa? Dosaku dan dosaku. Waktu mengambil keputusan ini, ya, kira-kira hati Yesus saat itu apa? Hore, aku mau ke bumi, aku mau mati di sana, aku mau dihakimi ahli Taurat, aku mau diapain lagi? Dicaburin 39 kali. Begitu kira-kira? Saya kira enggak. Anak tunggal Bapak. Bener enggak? Yesus anak tunggal kan? Atau ada adiknya? Enggak ya? Anak tunggal. Siapa di sini yang punya anak tunggal? Nah, Bu Uli. Kebetulan Bu Uli punya anak tunggal. Seandainya. Hanya diminta oleh seseorang. Terus dimintanya nggak baik-baik. Oleh orang-orang yang nggak jelas. Perasaan orang tua kira-kira seperti apa? Karuan-karuan. Semua usaha upaya dikerahkan untuk mencarinya. Betul? Anak tunggal gitu loh. Anak tunggal. Demikian juga yang menjadi anak lebih menderita karena apa? Dia mengalami itu. Dia yang akan mengalami aniaya itu. Jadi penderitaannya dimulai dari surga sana, bukan ketika di kandungan. Karena apa? Maria secara kejiwaan mengalami tekanan, bukan. Karena mengandung tanpa berhubungan kan? Atau mengandung sudah punya tunangan tapi mengandung dulu itu aib bagi orang-orang zaman itu. Kalau zaman sekarang aib atau aib? Mengandung ketika berpacaran hari-hari ini aib atau aib? Sip kalau zaman sekarang ya, bukan aib tapi sip. Itu sudah menderita loh Tuhan Yesus waktu di sono ya. Dan ketika keputusan diambil, saya harus turun. Dia ke dunia nggak jalan-jalan, nggak hanya jalan-jalan ke sana kemari melihat umatnya, terus disembah-sembah dipuja, enggak. Dimanapun berada, dia selalu berhadapan dengan orang-orang yang musuh dia. Baru lahir cengir aja, dia sudah dikejar-kejar sama Herodes, ya kan? Baru lahir tuh belum ngerti apa-apa, sudah dikejar-kejar sama Herodes mau dibunuh. Giliran sudah menjadi besar, dewasa, yang ikut tukang kayu sama bapaknya. Giliran dia mulai pelayanan, mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran orang Israel waktu itu, ahli Taurat. Berhadapan dengan ahli Taurat, dengan kaumnya sendiri, bangsa Yahudi, dihakimi, bahkan sampai dibunuh oleh mereka. Itu yang dihadapi Yesus. Dan semua yang Yesus lakukan itu adalah dalam rangka dia menunjukkan yang dikatakan sahabat sejati itu. Dia memberikan nyawanya buat siapa? Buat kita. Kolose 1 ayat 16 itu luar biasa. Kita akan tahu siapa Yesus ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk
Dia. Jadi semua yang di dunia ini milik Dia. Yang kelihatan, gak kelihatan, diciptakan untuk Dia. Nah, Allah pencipta segalanya dan semua ini miliknya. Allah yang demikian mempunyai langit, bumi, dan memiliki kita ini mau mati untuk kita manusia. Itu perlu dipikirkan. Mau nyamperin kita manusia di bumi ini. Ya, mengapa Dia mau turun? Karena kalau Dia nggak turun, kita nggak akan pernah bisa naik ke surga. Ke surga itu naik atau turun? Naik. Nah, kata surga itu di atas tempatnya. Ya, nggak akan. Karena apa? Hanya Yesus yang dari surga, makanya Dia tahu jalan ke surga. Itu kan? Dia pencipta langit bumi. Segala miliknya ciptakan untuk kemuliaannya. Dia penguasa tunggal dunia ini. Mau turun memberikan nyawa buat kita. Kalau saya boleh mengumpamakan dengan bahasa yang sedikit agak sengau ya. Sebenarnya kita itu sampah. Seperti siapa yang pernah buat Bapak ya tahu. Sampah-sampah yang dipungut. Jadi Yesus turun ke dunia ini adalah jadi pemulung ceritanya. Ya kan? Yang dipulung siapa? Jiwa-jiwa yang sedang berjalan ke dalam kebinasaan. Supaya jalannya itu berbalik dan memperoleh hidup kekal. Nah ini loh sahabat sejati itu seperti itu, memberikan nyawa. Tentu antara sahabat yang level biasa tadi dengan sahabat sejati ini upahnya pun berbeda, nggak akan sama. Gak akan sama. Di hadapan Tuhan juga gak akan sama. Yang berani sejati adalah mereka yang berani mati untuk Tuhan. Tapi yang belum berani mati untuk Tuhan, saya yakin belum bisa dikatakan. Karena Tuhan mengatakan apa? Memberikan nyawa. Itu standarnya. Dan Dia memberikan contoh. Dia melakukan itu dalam rangka Dia memberi keteladanan. Ini loh, aku sudah berbuat seperti ini. Engkau yang sudah aku selamatkan harusnya juga berani seperti aku seperti ini. Engkau juga harus berani mati buat saya. Ya. Sudah bersemboyan seperti Paulus itu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini loh sahabat sejati itu begitu. Sampai di level itu baru bisa dikatakan sahabat sejati. Tapi kalau sahabat sejati ini pun nggak akan terjadi kalau sahabat yang sewajarnya tadi tidak pernah kita lakukan. Karena itu proses ya. Orang diubahkan pola pikirnya itu tidak dalam waktu sekejap, sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang singkat-singkatnya seperti proklamasi, bukan. Tapi apa? Dia mengalami yang namanya proses. Proses itu ada waktunya, ada masanya tertentu yang akhirnya meningkat. Seperti itu. Itu namanya proses. Nah kalau kita nggak mengalami itu, rasanya tidak mungkin menjadi sahabat sejati Tuhan. Ya. Tuhan bukan Tuhan yang omong kosong. Ketika Dia menyatakan dirinya ke dunia, memberikan nyawanya, itulah sebagai bukti bahwa Dia adalah sahabat sejati kita. Nah, kita mau dikatakan sahabat sejati atau tidak, itu bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung niat kita. Tergantung kita mau memutuskan kita ini mau menjadi sahabat sejati atau hanya sekedar sahabat sewajarnya tadi. Itu pilihan. Ya. Tapi saya bisa memastikan kalau kita di level pertama ini nggak lolos, jangan pernah berharap naik ke level kedua. Ya. Semua ada tahapannya. Enggak orang itu tiba-tiba serta-merta langsung saat itu bisa berkata aku berani mati untuk Tuhan tanpa melalui proses. Bapak Ibu tertarik gak sih menjadi sahabat sejati Tuhan? Kayaknya kok berat ya. Tertarik gak menjadi sahabat sejati Tuhan?
Tertarik? Sebenarnya harus ya. Kalau kita katakan sih, saya katakan sih harus menjadi sahabat sejatinya Tuhan itu harus, seharusnya. Bagaimana caranya menjadi sahabat sejatinya Tuhan? Ini harus dirubah. Makanya Roma itu ya mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Kalau akal budi kita nggak berubah, memahami tentang Tuhan, tentang manusia, tentang hidup, tentang dosa, nggak akan pernah kita bisa mengatakan aku sahabat Tuhan sejati. Terlalu mahal bayarannya menjadi sahabat Tuhan sejati. Nyawa, bukan hanya harta yang diminta sama Tuhan, nyawa. Makanya Tuhan tuh pernah bilang begini, ketika anak manusia datang ke bumi yang kedua kali, masihkah ia dapati iman di bumi? Ternyata gak gampang mempertahankan iman, ya. Ternyata tidak gampang. Jemaat GKK siap menjadi sahabat sejati Tuhan hari ini? Amin. Mulai dari yang wajar dulu. Kalau Anda sudah setia di yang sewajarnya ini, pasti akan terjadi peningkatan menjadi sahabat sejati. Dan kalau kita memang komit menjadi sahabat sejati Tuhan, gereja ini tidak lama penuh. Karena semua jemaat bergairah memberitakan itu. Semua jemaat rela mati untuk Injil. Itu standarnya. Bisa ditawar nggak? Nggak bisa. Standarnya itu. Ya, standarnya itu. Kalau kita menawar bisa karung dewek gitu loh. Kan manusia begitu kan, seperti tadi. Nanti ada waktunya. Tuhan berkati. Mari pemain musik. Saya dulu nyanyi lagu Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tolong bantu saya karena suara saya baru bagus saat ini ya.